Baik, di segmen ini kita akan mempelajari lebih jauh terkait sistem antara bumi dengan bulan. Nah, kita sudah tahu terkait hal ini ya, bahwa di titik ini tentunya karena gaya gravitasinya jauh lebih besar dibanding gaya sentrifugal, kita akan mendapatkan tight producing force yang mengarah ke arah bulan juga. Sementara di sisi sebaliknya, karena gaya gravitasinya tidak lebih besar dibanding gaya sentrifugal, kita akan mendapatkan tight producing force yang dia itu bergerak justru menjauh dari bulan. Sementara kalau di kutub-kutub ya, di utara dan di selatan, karena FC kurang lebih sama dengan FG, kita akan mendapatkan resultan yang ke arah pusat bumi. Dan lagi-lagi ingat, gaya gravitasinya itu arahnya ke sini. Jadi dia pasti resultannya itu ke arah pusat bumi gitu ya, tidak sebaliknya atau ke arah nadir gitu. Nah, ini menyebabkan massa air di permukaan bumi memiliki water bulge gitu ya. Jadi dia ke sana, dan dia itu pipih di utara dan di selatan gitu. Namun, kita perlu ketahui bahwa sambil bulan itu berevolusi mengelilingi bumi, bumi sendiri juga mengalami rotasi. Kita tahu bahwa kalau bumi satu kali berotasi gitu ya, di waktu untuk titik X itu mencapai titik yang sama, satu kali rotasi itu adalah 24 jam. Namun evolusi bulan ini ternyata lebih cepat dibanding rotasinya bumi gitu. Jadi saat titik X itu sudah kembali ke sini lagi gitu ya, set muter balik lagi, ternyata bulannya itu udah ada di sini gitu. Jadi agar X ini benar-benar sejajar lagi sama bulan, itu membutuhkan waktu lebih sekitar 50 menit lagi. Jadi nambah set ke sini dan akhirnya dia sejajar lagi lah sama si bulan. Itulah kenapa satu hari bulan atau one lunar day itu dihitung sebagai 24 jam 50 menit. Jadi tidak benar-benar 24 jam gitu ya. Itulah si lunar day. Dan lunar day inilah yang kita pakai sebagai dasar perhitungan periodical pasuk gitu. Jadi satu kali periode pasuk itu sebenarnya adalah 24 jam 50 menit. Jadi bukan benar-benar 24 jam gitu ya. Jadi diurnal, semi diurnal itu tuh kurang lebih sebenarnya makanya hari bulan gitu, bukan hari yang solar day yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, selain itu tentunya bulan itu saat mengorbit bumi itu orbitnya itu tidak sama dengan orbit bumi terhadap matahari gitu. Jadi punya sedikit perbedaan gitu ya, ada inklinasi gitu kita sebutnya antara orbitnya bulan dengan orbitnya bulan terhadap bumi dengan orbitnya bumi terhadap matahari. Lalu kita di sini juga punya berbagai faktor lain ya. Kita punya bahwa bumi itu tuh punya tilt juga gitu terhadap orbitnya. Bulan pun juga dia tuh miring gitu ya. Kita punya jarak barycenter di sini berapa, kita punya radius bumi itu berapa, dan kita punya jarak antara bumi dan bulan berapa gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang di sini juga ada radiusnya si bulan gitu ya. Nah, sekarang ternyata bulan itu tidak selamanya tentunya ya, kita sudah belajar di pertemuan kita terakhir, bulan itu tuh tidak selalu mengitari bumi dengan cara yang sama gitu ya. Jadi dia tidak selalu misalnya di ekuator gitu, dia tidak selalu seperti ini. Kadang-kadang dia itu orbitnya itu harus agak miring seperti ini ya. Dan total kemiringannya gitu ya, kemiringan maksimum itu kita sebut sebagai deklinasi gitu ya, antara orbit bulan dengan ekuator bumi, itu namanya deklinasi. Itu besarnya maksimum 28,5 derajat gitu. Jadi kadang-kadang bulan itu ngorbit bumi seperti ini, kadang-kadang miring gitu ya, kadang-kadang miring seperti ini, tapi maksimum itu ada di 28,5 derajat. Hal tersebut menyebabkan si tidal bulge atau water bulge itu dia itu ternyata tidak benar-benar selalu sama gitu di setiap kali siklus gitu ya, satu kali siklus bulan gitu. Jadi kita bisa bayangkan gitu ya, kita hapus semuanya. Ya, kalau misalnya bulan itu ada di sini gitu ya, lalu si bumi ini punya tidal bulge yang kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau kita bayangin gitu ya, kita berada di sini gitu ya.
Artinya kita mengalami yang namanya high tide gitu ya. High tide. Lagi-lagi bumi berotasi itu sekitar 24 jam gitu ya. Kalau misalnya ngikutin sama bulan, berarti tadi hari bulan itu 24 jam 50 menit. Sekarang kita pakai asumsi 1 hari aja gitu ya. Nah, dalam misalnya jam 00.00 kita punya high tide di sini karena ada tidal bulge. Sementara terus kita balik ke arah sana gitu ya, lalu kita orangnya di sini, tidal bulge-nya kan masih ke arah bulan gitu ya. Nah, kita mengalami yang namanya low tide gitu dalam waktu 6 jam gitu. Lalu kita balik lagi ke sini gitu kan ya, kita punya high tide lagi. Jadi high tide tadi low tide, dapat high tide lagi, balik ke sini lagi kita dapat low tide lagi, dan akhirnya dapat high tide lagi dalam waktu kurang lebih tadi 24 jam tadi dalam 1 hari tadi. Artinya, kalau tidak ada si deklinasi ini, di setiap titik di bumi, kita akan selalu mendapatkan 1 kali high tide dan 2 kali high tide dan 2 kali low tide. Kebayang ya? Jadi kita high tide, low tide, high tide, low tide, dan high tide lagi. Muter, kira-kira seperti itu. Di sini pun juga gitu ya. Jadi high tide, low tide gitu kan. Jadi kita dapat diurnal di setiap titik di bumi. Kalau deklinasinya sama dengan 0. Ya. Namun ada saatnya di mana deklinasinya itu tidak 0. Dia itu miring seperti ini. Ya. Jadi bulannya itu ada di sini gitu. Apa yang akan terjadi pada pasang surut di setiap titik? Nah, kalau misalnya kita ada di sini, kita akan mendapatkan hal yang sama kalau di ekuator. High tide 1 kali, low tide, habis itu high tide lagi, persis sama ya di sini karena bulls-nya kan lagi-lagi dia itu kan seimbang ya. Jadi tidak lebih besar satu sama lain. Jadi lagi-lagi FC sama dengan FG. Habis itu balik lagi low tide dan akhirnya dapat high tide lagi. Nah, ini adalah si low latitude. Jadi di low latitude tide-nya tetap semi diurnal. Gitu ya, tetap 2 kali dalam 2 siklus dalam 1 hari. Bagaimana dengan yang ada di mid latitude? Ini menarik. Kita tetap mendapatkan kurang lebih semi diurnal tide di sini. Tapi semi diurnal tide-nya itu tidak persis sama seperti yang di ekuator. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kalian gitu ya lihat gitu di sini kan, oh ini lagi dapat high tide, tapi high tide-nya itu lebih tinggi gitu. Lalu kita dapat low tide di sini ya, low tide-nya mungkin di sini. Lalu kita dapat high tide lagi di sini, tapi kok tidak setinggi yang tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu lagi-lagi low tide yang lebih rendah daripada yang tadi. Nah, baru dia naik lagi kira-kira. Nah, inilah yang disebut sebagai mixed tide gitu ya. Jadi tetap gitu ya, kurang lebih periodisasinya itu 2 gitu ya, tapi tingginya itu berbeda. Itu kita sebut sebagai mixed gitu ya, kurang lebih. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan yang di high latitude gitu. Kalau di yang high latitude, karena dia kan dapetnya pokoknya cuma tinggi 1 kali gitu ya, karena dia kan ngikutin muter gitu ya. Jadi di sini gitu kan ya, tinggi, di sini tinggi terus, lalu dia turun, turun terus, akhirnya baru tinggi lagi. Itulah kenapa kalau di high latitude dia cuma kayak nungguin, oke, kapan puncaknya, lalu kapan dia akan turun lagi. Karena dia kan cuma melihat yang di sebelah sini aja gitu kan, kapan dia benar-benar paling tinggi, kapan dia akhirnya balik lagi, dan itu terjadi dalam 1 hari. Itulah yang menyebabkan setiap area bumi gitu ya dipisahkan dari lintangnya tergantung dari posisi bulan terhadap bumi itu memiliki karakteristik pasut yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Setelah kita memahami hubungan antara bulan dengan bumi, sekarang kita akan mempelajari konstelasi antara bulan, bumi, dan matahari dan bagaimana efeknya terhadap pasang surut yang kita bisa observasi di bumi kita ini. Kita bertemu di segmen selanjutnya.